Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Lutfi Frizal, NIM 2018-11093, ingin sedikit menjelaskan mengenai modul 5 yang berjudul prosedur dan stuck pada mikroprosesor. Goals yang harus dicapai atau tujuan yang harus dicapai oleh para praktikan dalam modul kali ini yaitu memahami perintah dan proses operasi prosedur pada mikroprosesor. Yang kedua, dapat mendeklarasikan prosedur menggunakan prop dan menutup prosedur dengan NP. Yang ketiga, dapat melakukan operasi pemanggilan prosedur dengan call dan mengembalikan ke program utama dengan read. Nah, yang keempat, memahami perintah dan operasi stuck pada mikroprosesor. Yang kelima atau yang terakhir adalah dapat melakukan operasi stuck dengan push dan pop. Untuk materi-materi dasar atau materi penunjang pada modul kali ini, yang pertama adalah prosedur. Prosedur merupakan suatu alat bantu yang sangat berguna. Dengan prosedur, suatu program yang besar bisa diselesaikan dengan lebih mudah. Proses pencarian kesalahan pun akan lebih mudah bila digunakan prosedur. Prosedur diidentifikasi dengan nama, diikuti dengan bagian baris, tugas yang akan dikerjakan oleh prosedur. Akhir dari prosedur ditunjukkan dengan pernyataan pengembalian. Jadi artinya sebuah contoh ya, itu nama underscore tugas gitu. Jadi cetak underscore car, biasanya seperti itu. Jadi prosedur itu adalah mempermudah suatu sistem yang harus diselesaikan. Yang kedua adalah stuck, di mana stuck dapat kita bayangkan sebagai sebuah tabung panjang, sedangkan nilai pada register dapat dibayangkan berbentuk koin yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah tabung tersebut. Operasi stuck menggunakan prinsip LIFO yang artinya last in first out. Jadi di mana yang pertama yang terakhir masuk adalah di outputannya bakal menjadi yang pertama ketika keluarnya gitu. Jadi yang urutan pertama 2 3 yang akan keluar adalah dari 3 2 1 gitu. Artinya data yang terakhir yang disimpan akan dikeluarkan terlebih dahulu. Data yang disimpan adalah data dari register 16 bit AX, BX, CX dan DX, atau dalam arti besarnya tiap penyimpanan sebesar 2 bits, data yang bisa ditampung pada register stuck adalah sebesar 64 kilobytes. Jadi seperti itu. Untuk menggunakan sebuah stuck dan prosedur, penggunaan sebuah stuck dan prosedur perlu dipahami bahwa ketika menggunakan prosedur, maka seringkali dalam isi program prosedur akan merubah nilai-nilai dari general purpose register. Bagaimana seandainya kita masih membutuhkan nilai dari general purpose register di mana nilai tersebut ingin digunakan nantinya. Di sana dapat digunakan stuck untuk menyimpan data general purpose register tanpa membuat variabel baru untuk menyimpannya. Masih banyak pula fungsi lain daripada penggabungan penggunaan stuck dan prosedur. Selanjutnya, karena kita praktikum secara online, itu juga menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Emulator 8086, di mana aplikasi tersebut menunjang jalannya praktikum pada mikroprosesor kali ini. Langkah percobaan yang pertama adalah menyalakan komputer, kemudian jalankan aplikasi emulator tadi. Yang kedua, tulis program dalam emulator tadi dan jalankan program yang sudah dibuat pada aplikasi emulator. Yang ketiga, kemudian screenshot hasil programnya, dan yang keempat, setelah kita screenshot pada program 1 sampai 2 dimasukkan dalam buah laporan praktikum. Kita masuk langsung ke program 1 yang diawali pastinya dengan .model small, .code, habis itu OR 100H, langsung masuk ke prosesnya. Di prosesnya ada call atau pemanggilan, cetak underscore karakter. Jadi di sini fungsinya untuk memanggil atau mencetak sebuah karakter. In 20H itu untuk mencetak karakternya, cetak underscore karakter prognir, move AH 02H, move DLS, in 21H untuk mencetak sebuah karakter, read untuk kembali kepada si pemanggil. Read adalah return, jadi untuk mengembalikan suatu program pada pemanggil. Jadi di sini yang tadi fungsinya penggunaan prosedur dan stuck itu tidak harus menuliskan sebuah variabel baru lagi. Jadi kita sudah menggunakan read ini dapat mengembalikan kepada si pemanggil lagi gitu. Habis itu cetak underscore np, artinya adalah end prosedur dan end proses. Ini adalah outputan program 1.
turun program dari program satu, terus kita masuk ke program 2. Di program 2 ini adalah yang diawali dengan model small, code, or 100H, JMP proses, dan CardDB. Itu apa yang bakal kita masukkan. Habis itu KLMDB, aku suka praktikum mikroprosesor. Jadi nanti hasil dari outputnya akan menampilkan sebuah tulisan, yaitu aku suka praktikum mikroprosesor. Nah, Move CX24 itu banyaknya pengulangan yang dilakukan pada program kali ini. SOR BX addressing mode, itu untuk addressing mode. Untuk habis itu ada ulang, itu menggunakan model, mokar, terus call cetak underscore karakter, itu untuk memanggil lagi tadi karakter yang bakal dicetak. Loop ulang untuk mengulang sebuah programnya. Push AX itu untuk menyimpan semua register, dan DX-nya itu menyimpan semua register yang digunakan. Habis itu move AH, move DL untuk mencetak karakter. Ada pub juga, pub DX, pub AX itu kembalikan semua register yang disimpan. Read, kembali kepada si pemanggil. Nah, di sini menggunakan read lagi untuk mengembalikan kepada si pemanggil. Jadi tidak perlu menuliskan variabel yang sama lagi, cukup menggunakan read ini. Cetak underscore karakter NP, yaitu N prosedurnya, N data. Dan kita bisa melihat outputan dari program 2. Outputan dari program 2 seperti yang tadi kita tuliskan, aku suka praktikum mikro gitu. Jadi program 2 ini berhasil. Selanjutnya, kesimpulan dalam modul ini. Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, proses prosedur digunakan untuk menyelesaikan suatu program dengan lebih mudah menggunakan perintah read dan call. Terdapat dua macam proc dan dua near var. Yang ketiga, di sini perintah call digunakan untuk memanggil sebuah prosedur, dan read digunakan untuk mengembalikan ke pemanggil prosedur. Jadi mengembalikan suatu program tadi ke call untuk si pemanggil tadi gitu. Yang keempat, stack memiliki arti tumpukan. Stack itu tumpukan. Operasi yang digunakan adalah push dan pop. Push digunakan untuk memasukkan data, sedangkan pop digunakan untuk mengembalikan data. Jadi ketika stack terjadi, push itu memasukkan data pada yang tumpukan tadi, dan pop untuk mengembalikan data. Nah, mengembalikan data lagi itu menggunakan read juga. Read itu kan mengembalikan data kepada si pemanggil prosedur. Jadi untuk kesimpulan pada modul kali ini cukup sekian, dan terima kasih banyak atas praktikum yang sudah dilakukan pada laboratorium mikroprosesor. Saya Lutfi Frizal 2018-11-093 pamit undur diri. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.